Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang daya matematis. Adapun cakupan materi yang akan kami sampaikan adalah definisi dari daya matematis dan juga macam-macam dari daya matematis. Baik, untuk bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi daya matematis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daya adalah kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, sedangkan matematis adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan matematika. Nah, berkenan dengan daya matematik, NCTM tahun 2000 mendefinisikan daya matematik sebagai kemampuan matematis untuk menggali pengetahuan dalam matematik, menyusun konjektur, berpikir secara logis, dan menyelesaikan masalah yang tidak rutin, serta mampu berkomunikasi dan membuat koneksi serta merepresentasi dari topik dalam matematik maupun dengan ilmu pengetahuan lainnya. Hal ini dikutip dalam Warmi dan Atin pada tahun 2017. Nah, daya matematis menurut Suemarmo Utari yaitu meliputi kemampuan menggali, menyusun konjektur, dan menalar secara logik, menyelesaikan soal yang tidak rutin, berkomunikasi secara matematis, dan mengaitkan ide matematis dengan kegiatan intelektual lainnya. Hal ini dikutip dalam Saripah Nining pada tahun 2018. Sedangkan menurut Yuniawati dalam Chandra Fitriani Eka pada tahun 2015, daya matematis yaitu sebagai mengaitkan ide atau mathematical connection, kemampuan bernalar dalam matematika, memecahkan masalah, dan kemampuan untuk berkomunikasi dalam matematika. Selanjutnya menurut Syaban dalam Chandra Fitriana Eka pada tahun 2015 menjelaskan bahwa ada 4 tujuan pertama mata pelajaran matematika yang dinyatakan dalam KTSP merupakan daya matematis siswa. Yang pertama yaitu memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritmanya secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Kemudian menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, kemudian memecahkan masalah, kemudian yang keempat adalah mengomunikasikan gagasan dan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Kemudian di sini ada Warmi Atin berpendapat bahwa daya matematis dicirikan sebagai semua kemampuan siswa untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan matematiknya untuk penggalian, dugaan, dan penalaran secara logis, melakukan pemecahan masalah non-rutin melalui komunikasi matematika, melalui koneksi ide-ide dalam matematika atau dengan ilmu lain, dan melakukan representasi matematika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Febrianti. Selanjutnya, menurut Pinellas County Schools, Division of Curriculum and Instruction Secondary Mathematics, daya matematis meliputi yang pertama ada standar proses. Standar proses yaitu tujuan yang ingin dicapai dari proses pembelajaran matematika, meliputi kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berargumentasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan membuat koneksi, dan kemampuan representasi. Yang kedua ada ruang lingkup materi. Ruang lingkup materi adalah kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum sesuai tingkat pembelajaran siswa. Bagi Indonesia, ruang lingkup mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SMA atau MA meliputi aspek-aspek logika, aljabar, geometri, trigonometri, kalkulus, statistika, dan peluang. Yang ketiga ada kemampuan matematis. Kemampuan matematis yaitu pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk dapat melakukan manipulasi matematika, meliputi pemahaman konsep dan pengetahuan prosedural. Dari beberapa definisi daya matematis di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan daya matematis atau mathematical power adalah kemampuan untuk mengaitkan ide, kemampuan bernalar dalam matematika, memecahkan masalah, dan kemampuan untuk berkomunikasi dalam matematika. Daya matematis juga merupakan kemampuan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan, baik dalam permasalahan matematika maupun permasalahan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, bagaimana pembelajaran matematika ini dilaksanakan sehingga dapat menumbuh kembangkan daya matematis peserta didik. Materi yang selanjutnya yaitu indikator daya matematis.
Untuk mengukur daya matematis siswa diperlukan beberapa indikator. Adapun beberapa indikator daya matematis sebagai berikut. Yang pertama ada kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah matematika, mengkomunikasikan ide-ide, dan memberi alasan. Yang kedua ada fleksibilitas dalam mengeksploitasi ide-ide matematis dan mencoba berbagai metode alternatif untuk memecahkan masalah. Yang ketiga ada bertekad kuat untuk menyelesaikan tugas-tugas matematika. Yang keempat ada ketertarikan, keingintahuan, dan kemampuan untuk menemukan dalam mengerjakan matematika. Yang kelima ada kecenderungan untuk memonitor dan merefleksi proses berpikir dan kinerja diri sendiri. Yang keenam ada menilai aplikasi matematika dalam bidang lain dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketujuh ada penghargaan atau appreciation peran matematika dalam budaya dan nilainya, baik matematika sebagai alat maupun matematika sebagai bahasa. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis daya matematis. Istilah daya matematis tidak tercantum secara eksplisit dalam kurikulum pembelajaran matematika di Indonesia. Namun menurut Mumun, tujuan pembelajaran dalam kurikulum matematika sekolah menyiratkan dengan jelas tujuan yang ingin dicapai, yaitu 1. Kemampuan pemecahan masalah atau problem solving, 2. Kemampuan penalaran atau reasoning, 3. Kemampuan berkomunikasi atau communication, 4. Kemampuan koneksi atau connection, dan 5. Kemampuan representasi atau representation. Nah, kelima jenis kemampuan ini oleh NCTM dikenal dengan istilah daya matematis atau mathematical force. Yang pertama yaitu kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan yang harus dimiliki siswa karena kemampuan tersebut dapat menerapkan pengetahuan siswa serta keterampilan yang sudah dimiliki dengan permasalahan yang ada. Menurut Wardani, beliau mengungkapkan bahwa kemampuan pemecahan masalah merupakan kecakapan untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya ke dalam situasi baru yang belum dikenal. Sebelumnya, siswa telah memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Sehingga siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah dapat menerapkannya dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang kedua yaitu kemampuan penalaran atau reasoning. Penalaran adalah suatu proses berpikir dalam proses penarikan kesimpulan. Kemampuan penalaran matematis berarti kemampuan menarik konklusi atau kesimpulan yang tepat dari bukti-bukti yang ada dan menurut aturan-aturan tertentu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rohana dalam Hidayanti, kemampuan penalaran matematis adalah kemampuan memahami ide yang lebih dalam, mengamati dan menggali ide implisit, mengatur dugaan, analogi dan generalisasi, serta penalaran logis. Kemampuan penalaran matematis dapat secara langsung meningkatkan hasil belajar siswa. Siswa dengan kemampuan penalaran matematis rendah akan menyebabkan siswa kesulitan dalam memahami konsep matematika. Pentingnya kemampuan penalaran matematis juga dikemukakan oleh Fermi, yang mengungkapkan bahwa aspek penalaran hendaknya menjadi aspek penting dalam pembelajaran. Nah, untuk kemampuan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian kemampuan berkomunikasi atau communication. Kemampuan komunikasi matematis ini merupakan bagian penting dalam suatu pembelajaran matematika, di mana dengan penguasaan komunikasi matematis yang baik, maka siswa dapat memahami ide-ide atau pesan yang disampaikan dalam bahasa matematika. Berkomunikasi mengenai ide-ide matematika merupakan salah satu cara bagi siswa untuk mengucapkan, menjelaskan, mengatur, dan menggabungkan pemikiran mereka. Menurut Jacobs 2002 menyatakan bahwasannya salah satu aspek kemampuan komunikasi matematis adalah menulis, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan sadar untuk mengungkapkan dan merefleksikan pikiran, dipandang sebagai proses berpikir keras yang dituangkan di atas kertas untuk menyelesaikan soal. Kemampuan yang baik dalam menyampaikan apa yang terdapat dalam pikiran mengakibatkan orang lain bisa dengan mudah memahami ide yang dimiliki. Yang selanjutnya yaitu kemampuan koneksi atau connection. Kemampuan koneksi matematis menurut Rohendi 2013 adalah kemampuan seseorang dalam menyajikan hubungan internal dan eksternal matematika yang meliputi hubungan antar topik matematika, koneksi dengan disiplin lain, dan koneksi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dapat diartikan bahwa koneksi matematika merupakan suatu keterkaitan antara suatu topik matematika dengan topik matematika lainnya, antara matematika dan disiplin ilmu lainnya, serta antara matematika dan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Brunner, dalam jurnal Hardy Suyitnom menyatakan bahwa tidak ada konsep atau operasi dalam matematika yang tidak terkoneksi dengan konsep atau operasi lain dalam suatu sistem, karena suatu kenyataan bahwa esensi matematika merupakan sesuatu yang selalu terikat dengan sesuatu yang lainnya. Membuat koneksi merupakan cara untuk menciptakan pemahaman dan sebaliknya memahami suatu berarti membuat koneksi. Hal tersebut merupakan salah satu pentingnya memiliki kemampuan koneksi matematika. Oleh karena itu, kemampuan koneksi matematika sebaiknya ditingkatkan guna memperkuat ingatan siswa terhadap pembelajaran yang dipelajari. Bell dalam Sugiman juga menyatakan bahwa tidak hanya koneksi matematika yang penting, namun kesadaran perlunya koneksi dalam belajar matematika juga penting. 5. Kemampuan representasi. Kemampuan representasi merupakan suatu model atau bentuk pengganti dari suatu situasi masalah yang digunakan untuk menemukan solusi. Sebagai contoh, suatu masalah dapat dipresentasikan dengan objek, gambar, kata-kata, atau simbol matematika. Sedangkan menurut Sabirin, representasi adalah suatu bentuk interpretasi dari pemikiran siswa terhadap suatu masalah yang digunakan sebagai alat bantu dalam menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Menurut Kilpatrick, Swartford, dan Findell menyatakan bahwa representasi dapat digunakan untuk memahami matematika. Matematika membutuhkan representasi karena sifat abstraknya, sehingga orang dapat mengakses ide-ide matematika hanya melalui representasi ide-ide itu. Menurut Jones, terdapat beberapa alasan perlunya representasi matematis, yaitu memberi kelancaran kepada siswa dalam membangun suatu konsep, berpikir matematis, dan memiliki kemampuan serta pemahaman konsep yang kuat dan fleksibel. Penggunaan representasi matematis yang sesuai dengan permasalahan dapat menjadikan gagasan dan ide-ide matematika lebih konkret dan membantu siswa untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks menjadi lebih sederhana. Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan representasi adalah kemampuan yang sangat perlu dimiliki oleh siswa. Kemampuan representasi adalah suatu bentuk penjelasan dari pengetahuan siswa terhadap masalah yang digunakan untuk menemukan solusi, di mana masalah yang dipresentasikan itu berupa objek, gambar, kata-kata, atau simbol matematika. Kemampuan representasi matematis adalah dapat mempermudah dalam pemahaman konsep, berpikir matematis, dan memiliki kemampuan yang kuat dan fleksibel. Kelima, kemampuan tersebut sangat penting diperhatikan dan perlu dijamin ketercapaiannya. Ketercapaian kelima, kemampuan tersebut berkontribusi besar terhadap keberhasilan belajar matematika. Oleh karena itu, pengembangan kelima kemampuan dasar matematika berdasarkan NCTM tidak dapat dipisahkan karena saling berkontribusi antara satu kemampuan dengan kemampuan lainnya.